Forsyth punya gaya tersendiri untuk membalas bulian yang diterimanya di sekolah. Bukannya melakukan tindak kekerasan, pemuda 17 tahun ini justru membalas perbuatan teman-temannya dengan menunjukkan kalau dirinya bisa menjadi jauh lebih sukses dari mereka semua. Oli Forsyth merupakan remaja yang sering jadi bahan ejekan di SMA. Saking parah buliannya harus ditanggung Oli, ia sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya. Awalnya Oli tidak menceritakan perlakuan yang diterimanya kepada siapa-siapa, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminta saran dari guru konseling. Sang guru menyarankan agar Oli tetap bertahan dan menjadi orang sukses di masa depan. Lantas di usia 13 tahun, Oli merintis Oli Shop, sebuah toko souvenir online. Bisnis yang terlihat sepele ini berhasil meraup 13.000 pound sterling atau sekitar 230 juta rupiah pada tahun pertama. Bisnis yang dikelola Oli terus berkembang dan menghasilkan 30.000 pound sterling atau sekitar 550 juta rupiah per tahun saat usianya mencapai 17 tahun. Berkat kerja kerasnya, Oli mendapat penghargaan The Great British Entrepreneurs. Saat ini, ia tengah menulis sebuah buku dan membuat majalah entrepreneur yang beredar di Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Ia membuat situs khusus pertukaran online yang diberi nama University Bell. Ia mendirikan UNBXD, sebuah agensi digital dengan salah satu temannya di sekolah dulu. Perusahaan-perusahaan bergengsi di berbagai negara berebut untuk menjadikannya salah satu karyawan. Dan yang paling penting, Oli akan menjadi jutawan pada usia 20 tahun nanti. Menarik, di antara teman-teman yang dahulu suka mengejek Oli, 5 di antaranya telah mengajukan lamaran kerja kepadanya. Ia juga sering diminta untuk memberikan materi entrepreneurship di sekolahnya yang dulu. Remaja asal Belanda bernama Bas van Velze berhasil menunjukkan kepada para pengganggunya dengan bertransformasi menjadi seseorang yang pantas disebut sebagai pesepak bola handal. Bas mendadak jadi mahir bermain sepak bola setelah sebelumnya sering panen bulian teman-temannya. Awal cerita bagaimana Bas mendadak mahir bermain sepak bola adalah ketika ia seringkali dibuli teman-temannya lantaran ia memiliki berat badan yang terlalu berlebih. Berniat mengurangi bobotnya dengan berolahraga bermain sepak bola, tidak disangka-sangka, ternyata Bas juga memiliki bakat sepak bola menakjubkan layaknya pemain profesional. Remaja gemuk ini mampu menendang dengan keras dan tepat. Aksi dribbling dan skill mengolah bolanya pun tak bisa diremehkan. Bahkan keahlian tendangannya mampu membuat pesepak bola sekelas Jamie Vardy cemburu. Bagi beberapa wanita, memiliki tubuh tambun atau gemuk membuat tidak percaya diri, karena orang akan dengan mudahnya melakukan judge dan bully sesuka mereka, seperti yang dialami oleh wanita asal Saint Petersburg, Rusia. Meski pada awalnya, ia adalah sosok wanita yang tetap bahagia dengan berat badannya yang mencapai sekitar 108 kg itu, pada akhirnya ia merasa tertekan, lantaran terus-menerus menerima aksi bully dan caci maki orang-orang di sekitarnya. Wanita bernama Tanya Rebakova ini pun akhirnya memilih mengurung dirinya sendiri selama kurang lebih 1 tahun lamanya di dalam rumah dan tak menampakkan diri kepada orang-orang yang mencemoohnya. Semua teman-teman dan orang-orang yang membuli dan bertindak kasar padanya pun bertanya-tanya. Dan semuanya berubah kala Tanya keluar ke hadapan masyarakat kembali. Hampir semua orang yang dulu membuli dan mencemoohnya dibuat melongo. Asalnya, wanita yang tadinya memiliki kelebihan berat badan dan selalu diejek ini berubah menjadi seorang gadis cantik bak seorang dewi. Selama setahun, Tanya mampu menurunkan berat badannya menjadi 57 kg saja. Tanya rajin mengunggah kegiatannya selama kurang lebih 1 tahun ini di jejaring sosial dan situs. Karena telah memiliki banyak teman. Get 1,000 hugs from 10,000 light
April Star, itulah nama gadis belia asal Miami ini. Sejak usia 6 tahun, ia telah didiagnosis penyakit vitiligo, yakni bercak putih di kulit yang diakibatkan hilangnya pigmen pembentuk warna kulit dan sel pembuatnya atau melanosis. Karena keadaan kulit yang dianggap aneh oleh banyak orang, April Star kerap menjadi korban bullying. Lantas, apakah ia menjadi putus asa? Kendati kerap mendapatkan perlakuan seperti itu, gadis ini tidak kehilangan impian. Kini ia sukses membuktikan diri bila ia dapat menjadi inspirasi banyak wanita. April Star mempunyai lebih dari 62.000 followers di akun pribadi Instagramnya dan berhasil mendapatkan impiannya menjadi model terkenal. Ayu Lestari Putri Gani mendadak jadi buah bibir masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, perempuan kelahiran 13 Agustus 1991 ini menjadi perbincangan pada pertengahan Juni lalu, lantaran menjadi pemenang ajang pencarian model Asia Next Top Model musim ketiga. Dengan tubuh semampai, tulang rahang yang menonjol, rambut pendek lurus, dan penampilan bak model, serta pembawaan yang ceria dan murah senyum, membuat kita mudah mengenalinya. Mungkin juga akan banyak orang yang berpikir kalau dirinya adalah sosok yang disukai banyak orang. Benarkah? Kenyataannya tidak juga. Dulunya perempuan berdarah campuran Jawa, Tionghoa, dan Jepang ini justru jadi sasaran empuk bully. Satu sekolah tidak ada yang ingin menjadi temannya. Kadang ketika ia lewat sering disebut kecoa atau tempat sampah. Kondisi ini tak ayal membuatnya harus melewati masa sekolah yang harusnya menyenangkan jadi terasa sepi. Ia juga pernah merasakan sakitnya botol plastik air mineral mendarat pada kepalanya. Ia juga tahu rasanya menjalankan ujian akhir sendirian, lantaran tak ada yang ingin satu ruangan dengannya. Kesabaran dan keinginan untuk jadi lebih baik membuatnya jadi berani untuk mengikuti kata hatinya. Kehidupannya mulai berubah usai ia lulus SMP. Kehidupan SMA dilaluinya dengan baik. Keberaniannya semakin terlihat saat ia kuliah. Ia berani mengambil risiko untuk meninggalkan jurusan sastra Inggris di sebuah universitas swasta di Yogyakarta dan beralih ke bidang fashion di Jakarta. Saat itulah ia membuktikan kepada dunia dan juga orang yang menindasnya kalau ia juga bisa sukses dan memenangkan kompetisi bergengsi tersebut. Saat bersekolah di New York, aktor komedian Chris Rock sering menjadi sasaran bullying. Malum saat itu ia adalah satu-satunya murid kulit hitam di sekolah. Hampir setiap hari ia mendapat pukulan dari teman-temannya, dipanggil negro, dan kekerasan fisik lainnya. Faktanya, pengalaman di masa sekolahnya yang pahit ini menjadi inspirasi Rock untuk membuat serial komedi situasi Everybody Hates Chris. Tidak semua orang mampu membagi pengalaman bullyingnya di televisi. Namun Chris justru mendapat inspirasi untuk melakukan hal positif dari serial televisi itu. Setelah melihat iklan serial sitkom milik Chris, seorang mantan gurunya mengirimkan surat permintaan maaf. Tahukah Anda, jika selebriti ternama dunia sekaliber Tom Cruise juga pernah mengalami bullying saat kecilnya? Keluarga Tom Cruise berpindah-pindah seiring ayahnya selalu mencari-cari pekerjaan baru untuk menyangga kehidupan rumah tangganya. Atas keadaan itu, Tom selalu beradaptasi terus karena berpindah-pindah sekolah. Ketika itu tubuh Tom Cruise sangat kecil dan mudah untuk didorong. Tak ayal, ia menjadi bahan bullying. Namun ia memutuskan bangkit dan melawan. Jadi tiap masuk sekolah baru, ia selalu berkelahi lagi dan lagi. Ia berkata, jika dibiarkan saja, pembuli akan terus-menerus menyiksanya sepanjang tahun di sekolah tersebut. Ia bertekad untuk mengalahkan mereka. Kini Tom sudah menjadi salah satu aktor besar Hollywood. Siapa yang mau mendorong jatuh dan membuli aktor gagah ini? Pemirsa, itulah 7 keberhasilan orang yang tertindas versi On The Spot. Cukup tunjukkan kepada orang lain siapa diri kita dengan yakin pada diri sendiri dan kerja keras. Bungkam mulut-mulut jahil dan nyinyir dengan rentetan prestasi.